Logikanya jamaah, kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka akan tersesat selama-lamanya. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi hidup kita. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan datang sebagai syafaat baginya di alam kubur. Al-Quran akan datang sebagai syafaat baginya nanti di alam akhirat. Sedangkan hadis Nabi SAW, Allah menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi Rasulullah SAW berbicara atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang beliau sampaikan itu wahyu. Tidak ada beliau ngomong dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka dua hal ini harus kita pegang erat-erat supaya kita menjadi manusia yang tidak akan tersesat selama-lamanya dalam kehidupan kita di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, orang dalam belajar Al-Quran tentunya tidak boleh semaunya. Karena mempelajari Al-Quran itu berbeda-beda. Ada di sana mempelajari tafsir Al-Quran, ada juga hanya mentadaburi Al-Quran. Memang mentadaburi Al-Quran diperintahkan, tapi orang yang mentadaburi Al-Quran, dia boleh dengan peralatan yang seadanya, artinya dengan akal dia itu boleh. Akan tetapi hasil tadaburnya tidak bisa menjadi hujah, dia hanya menjadi hikmah. Lain halnya ketika seorang itu mempelajari tafsir Al-Quran. Karena orang yang mempelajari tafsir Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran dengan riwayat. Karena dalam Islam itu laulal isnad laqalan nasu masya'u masya'u. Seandainya bukan karena riwayat atau sanad, orang akan berbicara semaunya sendiri. Merasa dia orang pinter, buka Al-Quran, baca set, dia mendapatkan satu hikmah yang dia dapatkan lewat logikanya. Kemudian dia teriakkan ke sana kemari, dia merasa paling betul sendiri. Ya mungkin dia bisa betul juga, akan tetapi orang yang tidak mempelajari Al-Quran lewat jalur yang tepat, faqad akhta'a wa in asoba, dia akan tetap salah walaupun dia betul. Kecuali kalau dia mempelajarinya dengan riwayat, dia sudah baca sekian banyak kitab tafsir, dia baca Ibnu Katsir, dia baca Al-Qurtubi, dia baca At-Tabari, dia baca Ibnu Ashur dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil bacaannya itu dia menyimpulkan sesuatu yang mirip-mirip antara hasil kesimpulan yang dia pikirkan sendiri dengan apa yang sudah disampaikan para ulama tafsir sebelumnya. Itu barangkali itu jauh lebih kuat, itu bisa dijadikan hujjah. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, orang yang tidak paham asbabun nuzul, tidak paham maki madani, tidak paham nasih mansuh, tidak berhak ngomong tentang Al-Quran. Jadi tidak bisa seorang yang tidak ngerti ilmu tentang asbabun nuzul, tidak paham tentang ilmu tentang maki madani, tidak paham ilmu tentang nasih mansuh, kemudian dia berbicara semaunya sendiri tentang Al-Quran. Kenapa? Resiko salahnya besar. Orang mempelajari Al-Quran harus belajar dulu. Ulumul Qur'annya harus dia pelajari, usul tafsirnya harus dia pelajari, segala hal ilmu tentang Al-Quran, qawaidnya harus kita pelajari, sehingga apa? Dia rawan dari dia tidak akan mudah salah dalam menafsirkan Al-Quran. Jamaah, Al-Quran itu turun dengan suatu sebab tertentu, lalu turun ayat yang berbunyi umum. Maka logikanya dibalik, al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Akan tetapi ketika ayat itu turun, itu berkenaan dengan satu masalah tertentu, baik ada kasus ataupun ada pertanyaan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Quran turun itu dalam suasana tertentu, situasi kondisi tertentu, kepada orang tertentu dengan satu maksud tertentu. Maka tidak boleh kita membawa setiap ayat keluar konteks semau kita sendiri, harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang memadai. Makanya ketika ada orang yang merasa sok tahu tentang Al-Quran, asal bicara tentang Al-Quran, padahal dia tidak paham sababun nuzul, dia akan menyesatkan.
Mohon maaf, seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an, Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dicabut begitu saja, walaki yantazi'uhu bimautil ulama, tapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang yang ahli tafsir yang ngerti Al-Qur'an sudah diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bafattakhadun nas ru'usan juhalan, maka yang diambil oleh manusia adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fa'aftau bighairi ilm, mereka itu berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Mereka tidak tahu Makki Madani, karena Makki Madani ayat yang turun di Makkah dan ayat yang berada di Madinah itu memiliki coraknya masing-masing. Ayat yang di Makkah berbicara tentang tauhid, berbicara tentang menjauhi syirik, berbicara tentang kisah para nabi, akibat umat yang taat, akibat umat yang tidak taat. Bagaimana ayat-ayat ini berbicara tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat Madinah berbeda. Ayat Madinah itu berbicara tentang hukum, tasyrik dan seterusnya. Itu objeknya beda. Di Makkah Rasulullah SAW Al-Quran itu turun untuk mendakwahi orang-orang musyrik, sedangkan di Madinah untuk mendakwahi orang musyrik dan orang munafik. Maka tidak bisa kita asal comot ayat kita pakai semaunya sendiri. Belum lagi orang yang tidak tahu nasih mansuh. Ada ayat yang masih ada ayatnya tapi sudah dihapus hukumnya. Contoh dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang muslim, janganlah kau mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Lah, kalau seandainya kita tidak tahu ayat nasih mansuh, kita tidak ngerti ayat mana yang sudah dihapus hukumnya, mana ayat yang menghapus hukum ayat itu, kita berpikir, wah berarti kita boleh dong mabuk tapi jauh-jauh waktu dari Al-Quran. Maksudnya jauh-jauh waktu dari sholat. Lah ini ayatnya ada boleh. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu hujah. Ini orang ngomong kayak gini karena orang tidak ngerti dia tentang nasih mansuh. Karena ayat tentang khomer itu turun beberapa kali. Yang pertama ketika Rasulullah ditanya tentang khomer dan maisir dan judi, Rasulullah SAW diperintahkan Allah turun ayat yang jawabannya adalah Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalamnya memang banyak dosanya tapi ada manfaatnya, maka masih boleh khomer. Lalu ada para sahabat yang dia imam sholat baca Al-Kafirun nggak rampung-rampung atau baca ayat salah-salah dari Atin nyambung ke Al-Asr. Kenapa begitu? Ternyata sahabat itu ngimam dalam kondisi mabuk, dalam kondisi mendem. Maka turunlah ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kau deketi sholat dalam kondisi mabuk. Jadi kalau mabuk jauh-jauh waktu dari sholat tidak masalah. Waktu itu sampai turun ayat terakhir yang menerangkan bahwa khamr telah diharamkan secara mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Nah, ayat itu mengharamkan khamr secara mutlak. Ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama tentang tadi nasih mansuh, bahwa ada ayat yang masih bisa ada ayat yang sudah dihapus hukumnya, ada ayat yang masih bisa dipakai hukumnya sampai sekarang ini. Ini perlu dipelajari, tidak boleh orang asal ngomong. Pelajaran berikutnya adalah bahwa syariat Islam itu turunnya tidak makblek seperti kitab-kitab terdahulu yang diturunkan dalam bentuk satu kitab utuh, yang mana hikmah dan pelajarannya itu wa fi nuskhatiha, ada dalam naskahnya kitab itu. Sedangkan Al-Quran tidak. Al-Quran itu turunnya bertahap selama 23 tahun, 22 atau 23 tahun. Sedikit demi sedikit tadarruj. Kemudian hukum-hukumnya pun bertahap. Oh, orang baru dididik keimanannya, maka khamr dibiarkan dulu. Ketika mulai masuk ke Madinah, maka ada ayat yang turun begini, ada ayat yang turun begini. Tidak langsung sekaligus. Ini pelajarannya bahwa Al-Quran, syariat itu turun secara bertahap. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lain Madinah, lain Makkah. Dulu ketika di Makkah Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabatnya itu kisah-kisah Al-Quran. Karena ada satu riwayat dari Abdullah bin Jundub yang mana beliau ditanya oleh seorang tabi'in, kenapa kalian itu luar biasa sekali? Beliau menjawab, dulu kami ketika masih muda, kami belajar sama Rasulullah SAW, ta'allamnal iman qabla al-Quran, qabla an nata'allamal Quran. Kami itu dulu belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran.
Setelah itu fata'allamnal Qur'an fazdadna bihi imana. Kemudian kami belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menumbuh suburkan keimanan kami. Walakinnakum, tapi kalian sekarang ini belajar Quran dulu baru belajar iman. Cuman dibalik Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, cuman dibalik, hasilnya beda jauh antara sahabat dan tabi'in. Sedangkan kita sekarang ini mohon maaf banyak yang mungkin menginginkan anaknya itu disekolahkan di sekolah tahfidz, dipondokkan di pondok tahfidz. Ekspektasinya adalah anaknya itu nanti bisa maju di pertandingan-pertandingan, di lomba ke sana kemari, dan mohon maaf, Al-Qur'an tidak tembus tenggorokannya. Al-Qur'an hanya untuk perhiasan di bibirnya saja. Tidak sampai menyentuh hatinya. Al-Qur'an tidak tembus, tidak masuk sampai ke dalam hati anak tersebut.